Selamat hari sahabat. Selamat hari sahabat juga kami sampaikan kepada seluruh pemirsa yang sementara menyaksikan akan siaran kami ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Baik, di pagi hari sahabat ini kita ditemani oleh dua narasumber kita. Yang pertama oleh Pendeta Hamba Tuhan Pendeta Herianto Baini. Selamat hari sahabat Pendeta. Selamat hari sahabat Saudara Marcel. Selamat hari sahabat pemirsa umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Dan yang kedua ada hamba Tuhan Pendeta Albert Boling. Selamat hari sahabat Pendeta. Sahabat Marcel dan juga selamat hari sahabat untuk semua umat Tuhan di rumah. Saudara-saudara, kami akan melangkah ke dalam diskusi sekolah sahabat. Namun sebelum kita melangkah ke dalam diskusi ini, kami meminta kesediaan Pendeta Herianto Baini untuk memimpin kita dalam doa diskusi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari Sabat yang suci dan diberkati ini, kami akan mempelajari firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat. Mohon Allah Roh Kudus menuntun kami, agar kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami, dan oleh kuasa yang sama menyambutkan kami, menghidupkannya, sementara menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Hadirlah di tengah-tengah kami. Inilah doa permohonan kami kepada-Mu yang kami naikkan demi nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pendeta. Selamat hari sahabat pemirsa. Baik, sudah sekian lama kita tidak pernah datang di tempat ini untuk beribadah. Dan saya percaya, walaupun kita berpisah-pisah di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya ada Tuhan hadir di sana. Ketika kita mengadakan ibadah-ibadah sabat, ibadah malam, maupun ibadah-ibadah setiap malam dan setiap pagi. Oleh karena itu, saya percaya ini adalah berkat tersendiri bagi kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita tetap setia kepada Tuhan, walaupun kita tidak datang di gereja, tetapi kita boleh diberikan kebenaran firman Tuhan dari tempat ini dan dari tempat-tempat yang lain yang sementara menyiarkan akan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan melangkah dalam pertanyaan pertama yang saya akan tujukan kepada Pendeta Herianto Baini. Pendeta, saya bertanya, bisa Pendeta jelaskan pengertian hanya oleh Alkitab atau sola scriptura? Baik, terima kasih Saudara Marcel. Terlebih dahulu saya mau tekankan tentang sola scriptura. Sola scriptura dimunculkan sebenarnya oleh istilah ini dimunculkan oleh Martin Luther ya. Itu sekitar abad ke-16. Nah, sola scriptura itu berasal dari bahasa Latin yang digunakan oleh Martin Luther. Sola artinya sendiri, scriptura itu kitab. Jadi sola scriptura secara harfiah diterjemahkan hanya Alkitab. Jadi hanya Alkitab. Di sini mengandung arti bahwa Alkitab adalah standar dan wewenang tertinggi berkaitan dengan masalah iman dan doktrin. Standar yang tertinggi ketika seorang akan berteologi. Jadi Alkitab adalah satu standar yang tertinggi. Nah, saya mau tekankan mengapa terjadi reformasi pada waktu itu sehingga muncul sola scriptura. Masalah yang terjadi pada masa itu adalah gereja pada waktu itu memakai bukan saja Alkitab sebagai satu standar, tetapi gereja menggunakan tradisi, sehingga terjadilah reformasi pada saat itu. Untuk kembali kepada Alkitab saja yang merupakan standar tertinggi. Nah, pada zaman itu orang-orang menggunakan atau pemimpin gereja menggunakan penafsiran alegori yang memasukkan makna berbeda dengan teks Alkitab. Sangat berbeda dengan para reformator gereja
yang menggunakan penafsiran dengan melihat gramatikal, historikal, atau saya boleh katakan menggunakan tata bahasa dan melihat harafiahnya, sehingga kita bisa mendapatkan makna yang terdapat di dalamnya. Nah, itulah sebabnya muncullah ini sola scriptura, ya, Alkitab menjadi standar yang tertinggi, standar iman, wewenang yang tertinggi, bukan tradisi atau apa yang dikatakan oleh pemimpin gereja. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, kita sudah mendengarkan akan penjelasan dari Pendeta Herianto Bain. Dan pertanyaan selanjutnya saya akan tanyakan kepada hamba Tuhan Pendeta Muli. Apa maksudnya Alkitab menafsirkan Alkitab? Ya, terima kasih. Tadi Pendeta Bayu sudah jelaskan latar belakangnya, arti kata sola scriptura dan latar belakangnya. Latar belakangnya bahwa sebelum era reformasi itu orang menafsirkan Alkitab secara alegori. Mereka menafsirkan Alkitab, mencampurkannya dengan budaya-budaya mereka, tradisi-tradisi gereja. Ya. Dan itulah sebabnya mengapa para reformator itu mereka kemudian mencanangkan, mengkumandangkan, yaitu sola scriptura. Dari sola scriptura ini kita bisa mendapatkan prinsip-prinsip dasar dalam menafsirkan Alkitab secara tepat. Ya. Nah, sehubungan dengan hal itu, maka kita bisa lihat juga di dalam Alkitab, Yesus sendiri dalam Lukas 24 itu dia berbicara bahwa para nabi menulis tentang aku, baik dari Musa dan para nabi yang lain menulis tentang aku. Artinya bahwa Yesus ingin mengutip pernyataan mereka itu menuju kepada Dia. Nah, ini salah satu hal. Dan itulah sebabnya Yesus juga dia bisa dalam Matius 24 ayat 15 itu dia mengutip apa yang tadi dia katakan sehubungan dengan pembinasan itu. Dia bilang jika pembinasan itu sudah berada di bait suci sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Daniel, itu dia menafsirkan Alkitab yang telah ada sebelum Yesus. Nah, saudaraku, hal yang penting yang saya ingin katakan, bahwa kita tidak boleh sembarangan menafsirkan ayat-ayat itu untuk menopang atau sesuai dengan pendapat kita. Tidak boleh. Kita harus membiarkan Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mengutip dari penulis-penulis sebelum inkarnasinya Yesus. Kemudian Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang tertulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Bagi kita, untuk orang-orang pada zaman Rasul Paulus, dan bagi kita untuk orang-orang zaman kita sepanjang zaman, bahkan setelah kita. Nah, sekarang Alkitab menafsirkan Alkitab itu juga ditekankan dalam 2 Petrus 1 ayat 20 bahwa kita tidak boleh menafsirkan Alkitab itu menurut kehendak sendiri. Tidak boleh. Izinkan Alkitab itu menafsirkan dirinya. Saya ingin bacakan apa yang dikatakan oleh seorang penulis yang cukup banyak dikenal di dunia Kristen, khususnya di kalangan gereja Advent. Dia katakan di dalam seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 176, Alkitab menerangkan dirinya sendiri. Ayat dibandingkan dengan ayat. Pelajar harus belajar memandang firman itu secara keseluruhan dan melihat hubungan bagian-bagiannya. Dia harus mendapat pengetahuan tema pusatnya yang agung dari maksud Allah yang semula untuk dunia ini, dari timbulnya permusuhan yang besar dan dari pekerjaan penebus. Jadi ketika kita membandingkan ayat-ayat dari kitab suci, baik dari kitab yang sama, pasal yang berbeda, atau dari kitab yang lain, penulis yang lain, kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Untuk maksudnya itu Bapak tadi pernah bilang,
menghindari penafsiran alegori. Nah, itu maksudnya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Iya, terima kasih. Jadi kita sudah mengerti bahwa ternyata Alkitab itu harus menafsirkan dirinya sendiri, berbeda dengan buku-buku yang lain. Ketika kita membaca, kita harus bertanya kepada yang membuat buku itu ketika kita tidak mengerti. Nah, pertanyaan berikutnya kepada pendeta Erito ini, bagaimana posisi Alkitab dengan sumber-sumber buku yang lain? Baik, terima kasih Saudara Marcel. Sekali lagi bahwa Alkitab itu merupakan standar yang tertinggi. Seperti yang kita sudah pelajari beberapa saat yang lalu, bahwa ada sumber-sumber yang lain seperti pengalaman keagamaan, akal manusia, tradisi, semuanya itu harus tunduk kepada Alkitab. Nah, kita juga sebenarnya berterima kasih oleh karena pengembangan pengetahuan bidang studi tertentu seperti arkeologi atau sejarah, sehingga ini mempermudah kita untuk mengerti akan Alkitab itu, mengerti akan tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab itu, melihat latar belakang penulisan, sejarah, penulisan atau budaya. Tetapi sekali lagi bahwa teks Alkitab itu merupakan standar yang tertinggi. Demikian juga ketika kita menafsirkan Alkitab, kita menggunakan kamus, leksikon sebagai alat bantu, ataukah konkordans dan buku-buku bahkan sumber-sumber yang lain. Sekali lagi bahwa teks Alkitab itu yang merupakan standar yang tertinggi, sehingga kita bisa mengatakan seperti yang Rasul Paulus katakan ya dalam 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6, jangan melampaui apa yang tertulis. Penting sekali ya. Jadi hanya yang ada di Alkitab, dan ingat bahwa semua sumber-sumber itu hanyalah penunjang, tetapi sekali lagi Alkitab merupakan standar utama atau standar yang tertinggi. Ya, terima kasih. Terima kasih, cukup jelas penjelasan dari pendeta Erito ini. Tadi kita sudah membahas tentang sola scriptura. Pertanyaan untuk pendeta Albert Pauling, apa hubungannya sola scriptura dengan gereja Masih Advent? Ya, terima kasih. Alkitab, sebagaimana yang pendeta ini sudah katakan tadi, buat itu ditulis dari kurun waktu yang sangat lama, sekitar 1500 tahun, dengan penulis yang berbeda-beda dari waktu yang berbeda-beda di 3 bentuk. Jadi saya mau bilang bahwa Alkitab ini, selain dia adalah satu perpustakaan yang terdiri dari buku-buku yang ada di dalamnya, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, maka dia juga termasuk adalah literatur-literatur tertua yang ada dalam kitab. Penulisan Nabi Musa, itu dan Nabi-Nabi yang lain. Sebelum Nabi Musa maka ada penulisan. Jadi satu hal penting yang saya mau katakan bahwa jika kita punya para reformator, mereka sudah mengatakan kembali kepada kita, ya kita harus kembali kepada kita. Dan jika hubungannya sola scriptura dengan gereja Masih Advent hari ke-7, nah ini penting untuk saya berikan jawaban bahwa kita gereja Masih Advent hari ke-7 bersyukur oleh karena kita mempunyai standar yang jelas hubungan dengan sola scriptura ya. Bahwa di dalam Yesaya pasal 8 ayat 20 itu menarik sekali untuk kita baca ya. Akan pengajaran dan kesaksian, akan dalam terjemahan lama dengan akan Taurat dan Syahadat. Barang siapa yang berkata-kata ya tidak sesuai dengan perkataan itu, baginya tidak akan ada terbit fajar. Jadi ketika kita menafsirkan Alkitab itu di luar ajaran Alkitab, maka itu tidak akan berarti apa-apa bagi kita. Tidak akan mempengaruhi kita, tidak akan mempengaruhi orang lain. Makanya gereja harus mempunyai sikap yang jelas untuk berdiri di atas
Alkitab sebagai satu-satunya standar dan dasar iman dan dasar moral yang tertinggi. Terima kasih. Cukup jelas penjelasan dari Pendeta Boy. Dan pertanyaan untuk Pendeta Hidayat ini, Saudara Pendeta, bisakah Pendeta menjelaskan tentang kesatuan Alkitab? Baik, terima kasih Saudara Marcel. Saya coba mengulangi kembali bahwa Alkitab itu adalah satu buku yang unik. Mengapa unik? Oleh sebab Alkitab itu ditulis dalam kurun waktu yang cukup panjang, 1500 tahun seperti yang sudah dikatakan tadi, dan kurang lebih 40 penulis, profesi yang berbeda-beda, tinggal di tempat yang berbeda, ada 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Tetapi satu keunikan yang luar biasa, bahwa Alkitab itu tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Mengapa? Oleh karena sumbernya satu, yaitu Allah sendiri sumbernya. Dan di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 dijelaskan bahwa oleh dorongan Roh Kuduslah orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi penulis Alkitab menulis Alkitab itu dengan bahasa manusia, tetapi oleh tuntunan Roh Kudus mereka menulis Alkitab itu sendiri. Dan tidak ada bagian Alkitab yang tidak diilhamkan. Semua diilhamkan. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, bahwa semua diilhamkan. Ya, tidak ada bagian-bagian yang tidak diilhamkan. Sehingga kita harus percaya bahwa itu adalah firman Allah. Nah, sekali lagi yang saya mau tekankan adalah perjanjian baru dan perjanjian lama itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, atau kita boleh katakan dalam wasiat lama dan wasiat baru, karena testamen itu lebih baik kita terjemahkan wasiat. Kalau perjanjian itu covenant. Nah, saya mau tekankan kembali bahwa apa yang terdapat di dalam perjanjian lama dibukakan dalam perjanjian baru. Dan perjanjian baru sendiri atau wasiat baru tidak membawa Injil yang baru. Ya. Dan apa yang terdapat dalam perjanjian baru sudah dibangun dalam perjanjian lama. Sehingga ini benar-benar satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tidak saling bertentangan. Seperti kita juga bisa melihat penulis-penulis Alkitab mengutip apa yang terdapat dalam buku-buku yang lain, seperti yang terdapat dalam Khotbah pasal 7 ayat 20 yang ditulis oleh Raja Salomo. Ini yang berbunyi bahwa tidak seorang salah pun yang benar. Ya. Kemudian Rasul Paulus menekankan di dalam Roma pasal 3 ayat 10 bahwa tidak seorang pun yang benar. Di sini kita bisa lihat bahwa apa yang terdapat dalam perjanjian lama itu sama dengan apa yang terdapat dalam perjanjian baru. Sehingga tidak boleh orang mengatakan bahwa ada sesuatu yang bertentangan atau sesuatu yang dikatakan dalam perjanjian lama demikian, sekarang dalam perjanjian baru sudah lain. Iya. Karena ini adalah satu kesatuan dan Alkitab itu tidak pernah berubah. Ya, saya kira demikian. Terima kasih, penjelasannya cukup jelas saudara-saudara. Jadi memang ini membuka pikiran kita bahwa ternyata ketika kita belajar Alkitab, kita akan diberikan ilham dari surga. Dan jangan kita menafsirkan akan Alkitab itu menurut kehendak kita sendiri. Oke, kita akan melangkah ke dalam pertanyaan berikut untuk Pendeta Albert Boleh. Pendeta menjelaskan bagaimana terang kecil ini dengan terang besar. Saya belum mengerti betul. Oh, jadi memang Bapak ada baca di dalam sekolah sahabat bahwa ada terang kecil dan terang besar. Oke. Ini menarik. Kita gereja Advent, bagaimana yang tadi tadi sudah saya jawab bahwa memang kita gereja itu berdiri di atas hanya Alkitab saja. Lantas orang bertanya, tapi ada buku yang lain. Ya, orang ada buku yang lain yang sering
tadi kita menyebut buku-buku yang ditulis oleh William White, ya. Saudara, pemirsa, tolong perhatikan hal ini bahwa tulisan-tulisan yang lain, tulisan William White itulah yang dimaksudkan dengan terang kecil. Ya. Terang kecil itu dia punya fungsi adalah menuntut orang dalam kegelapan, supaya dia bisa melihat jalan sampai kepada terang yang besar. Saya kasih contoh, kita jalan malam, kita bawa senter supaya kita tidak terantuk. Kita mau pergi ke satu rumah, apakah sudah sampai di rumah lampu listrik menyala besar terus kita masih tetap kasih jalan kita punya senter? Tidak, seperti itu. Nah itu juga yang dimaksudkan dengan terang besar itu adalah Alkitab. Ya. Dan William White di dalam bukunya, dalam buku Alpha dan Omega, jilid 8 halaman 595, dia katakan, Alkitab adalah wewenang tertinggi dan norma terakhir dan standar tertinggi untuk semua doktrin, iman, dan perbuatan. Ya. Kemudian di dalam The Adventist Review and Sabbath Herald, ini majalah yang terbit pada tanggal 20 Januari tahun 1903, dia tulis begini, ya. Tulisan saya itu hanya terang kecil yang menuntut kepada Anda untuk mengerti terang besar yaitu Alkitab. Karena di bawah ditambahkan lagi dalam buku Testimonis, ada dikutip di sini dengan dalam Testimonis for the Church jilid 2 halaman 605, dia katakan begini, engkau tidak akrab dengan Alkitab jika engkau telah menjadikan firman Allah sebagai pelajaran dengan kerinduan untuk mencapai standar Alkitab dan mencapai kesempurnaan Kristen, engkau tidak akan membutuhkan kesaksian, yaitu terang kecil. Karena engkau telah lalai untuk membiasakan dirimu dengan kitab-kitab yang diilhami Allah, sehingga ia berupaya menjangkau engkau dengan kesaksian langsung dan sederhana. Mengapa kita membutuhkan terang kecil? Terang kecil ini menolong kita untuk tidak menafsirkan ayat-ayat Alkitab itu secara alegoris sebagaimana yang dilakukan sebelum era reformasi. Dan itu sebabnya tadi saya katakan kita tidak bersyukur kita mempunyai panduan, tetapi ini terang kecil, ya. Tetapi terang kecil ini tidak kita setarakan dengan Alkitab, apalagi meletakkan diri tinggi dalam Alkitab. Tidak. Terang kecil hanya berusaha untuk menolong kita mengerti tentang ajaran-ajaran Alkitab dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Tata Boleh. Cukup jelas penjelasan bahwa saya mengambil kesimpulan buku Ellen G. White akan menuntun kita kepada terang yang lebih besar, sehingga kita harus juga untuk belajar buku Ellen G. White. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Pendeta Heran Durbaini sebagai pertanyaan yang terakhir. Bagaimana dengan kejelasan Alkitab? Apakah dapat dimengerti oleh semua orang yang membaca? Ya, terima kasih Saudara Marcel. Sebenarnya Alkitab itu adalah satu buku yang sangat mudah untuk dipahami, ya, sangat jelas, baik anak-anak maupun orang dewasa. Oleh karena Tuhan telah memberikan firman-Nya untuk semua manusia. Tidak ada lapisan manusia yang tidak bisa memahami akan Alkitab itu sendiri. Jadi lebih khusus ketika kita ini meminta kuasa Allah Kudus untuk menerangi kita mengerti Alkitab itu, maka kita akan mengerti dengan jelas. Walaupun memang kita sadari ada bagian-bagian tertentu yang keterbatasan kita, ayat-ayat tertentu yang kita tidak mengerti sebenarnya. Tetapi ketika kita mencari apa yang kita butuhkan untuk kebutuhan kerohanian kita, maka kita akan temukan di sana. Nah, lebih khusus yang saya mau tekankan adalah menemukan keselamatan itu, mencari keselamatan itu di dalam Yesus, kita akan temukan di sana. Jadi Alkitab adalah sesuatu yang mudah untuk dipahami, jelas sekali, dan tidak ada hal yang dikatakan bahwa hanya tingkatan umur tertentu saja yang bisa memahaminya
atau orang pada tingkatan tertentu saja atau pemimpin gereja saja yang mengetahui akan hal itu. Terima kasih. Saya tambahan sedikit sebelum dengan itu. Jadi Alkitab itu dapat dimengerti oleh mereka yang terdidik maupun yang tidak terdidik. Ya. Dan kuncinya adalah ketika kita membuka hati bagi Roh Kudus. Kalau kita mau baca Alkitab, kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta tuntunan Roh Kudus. Niscaya Roh Kudus akan menolong kita, menuntun kita untuk mengerti maksud Allah. Biar dia semua tinggi, biar dia punya gelar sampai apapun, jika dia mencari membaca Alkitab untuk mencari kesalahannya, maka dia tidak akan sampai kepada maksud daripada Alkitab. Tidak. Tapi walaupun dia tidak terdidik dengan baik, tapi kalau dia membuka hati pada firman Tuhan, maka firman Tuhan akan berbicara. Jadi firman Tuhan ini dapat dimengerti. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Saya pikir penjelasan pendeta saat ini cukup memberikan kelegaan buat saya, dan sebagai penutup untuk meringkaskan akan pelajaran kita ini, kesimpulan akan dibawakan oleh. Ya, terima kasih, saudaraku. Sola Scriptura, Alkitab saja sudah cukup. Alkitab meminta kita untuk menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Alkitab meminta kita agar kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tujuan Alkitab itu diberikan kepada kita untuk supaya Tuhan punya maksud-maksud yang dia sampaikan di dalam Alkitab itu sampai dengan baik kepada kita. Nah, bagaimana supaya Alkitab itu kemudian berpengaruh bagi kita? Maksud Tuhan itu sampai kepada kita. Tadi pendeta Bayu sudah mengutip 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jika kita membuka hati kita kepada Tuhan, maka apa 4 poin daripada yang kita lakukan terhadap kita itu akan mempengaruhi. Jika tidak, maka itu tidak akan bermanfaat. Jadi kita bertiga di sini dan juga para pemirsa, mari kita mempelajari Alkitab dengan tujuan seperti ini, yaitu untuk mendapatkan pesan Allah untuk kita. Dengan tujuan agar kita itu berubah. Kita punya kesalahan dinyatakan, kita punya kelakuan diperbaiki, sehingga kita boleh mendapatkan kebenaran, kita boleh mendapatkan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Inilah yang merupakan kesimpulan dari pelajaran kita. Terima kasih, saudara-saudara. Kita sudah menyaksikan akan pembahasan daripada pelajaran sekolah sahabat ini yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa siapapun Anda, apapun gelar Anda, ketika Anda rindu untuk belajar firman Tuhan, ketika rindu untuk diubah, ketika rindu untuk mendapatkan akan kebenaran firman Tuhan lewat membaca Alkitab, saya percaya saudara pun akan menerima kuasa dari surga, sehingga ini akan menjadi berkat bagi saudara dan kita semua. Dan kerinduan saya, walaupun kita tidak bersama-sama, tetapi kerinduan saya, kita akan bertemu di surga ketika Tuhan datang kepada kami. Dan sebagai penutup, kami minta kesediaan pendeta Pak Terpoli untuk pimpin kita dalam doa. Saudara-saudara, perhatian kita ini kita membawa Tuhan di rumah kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah yang adalah sumber ilham, Allah yang telah berkarya melalui para nabi, melalui Alkitab yang kami miliki. Kami agungkan nama Bapa oleh karena Engkau begitu mencintai kami, sehingga Engkau terdaftar dalam kemanusiaan dan menebuskan. Dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput umat-umat-Mu ya Tuhan, perkenankan Alkitab-Mu berbicara kepada kami langsung ke hati kami. Perkenankan kepada kami untuk mempunyai kepekaan rohani, karena hanya dengan kepekaan rohani kami boleh mencapai maksud Tuhan dalam membaca Alkitab. Izinkan kiranya kami punya kerinduan untuk mempelajari Alkitab, dan biarlah ketika kami belajar Alkitab, Roh Kudus menuntun kami. Dengan demikian, Alkitab itu bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan
mendengar dan menjawab doa kami. Berkati kami semua, baik kami bertiga di sini maupun seluruh jemaat yang ada di sini. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa.